Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai basis data internet. Pokok bahasan pada materi kali ini adalah World Wide Web, pendahuluan HTML, basis data dan web, arsitektur application server dan server-side Java, pendahuluan XML, XML DDT, spesifikasi domain pada DDT, melakukan query data XML atau XML-VL, dan model data semi-terstruktur. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, dan memahami mengimplementasikan model data semi-terstruktur. World Wide Web. Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Local atau URL. Contohnya http www.epis.its.edu/database/index.html. URL di atas mengidentifikasi suatu file bernama index.html, disimpan pada direktori database pada mesin www.eepis.its.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format Hypertext Markup Language atau HTML dan berisi beberapa link ke file lain yang diidentifikasi melalui URL-nya. Perintah diterjemahkan oleh web browser melalui Internet Explorer, Netscape Navigator atau Opera untuk menampilkan dokumen secara atraktif, dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program yang disebut dengan web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Beberapa organisasi saat ini yang menangani website, yaitu yang pertama ada World Wide Web atau web, adalah kumpulan website yang dapat diakses di internet. Yang kedua adalah HTML, yang menghubungkan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Yang ketiga, jika seseorang pemakai mengklik suatu link, web browser akan menghubungkan ke web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Yang keempat, jika browser menerima file dari web server, akan diperiksa tipe file dengan melihat extension dari nama file. Yang kelima, web browser menampilkan file berdasarkan tipe file dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file. Yang keenam, sebagai contoh, sebuah file yang diakhiri .txt merupakan file teks tak berformat, maka web browser akan menampilkan dengan menerjemahkan karakter ASCII ke dalam file. Struktur dokumen yang lebih tepat dapat dikodekan dalam HTML yang menjadi cara standar struktur web page. Contoh lain, file.doc merupakan dokumen Microsoft Word dan web browser menampilkan file dengan menggunakan Microsoft Word. Hypertext Markup Language atau HTML. Hypertext Markup Language merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut tag, biasanya terdiri dari start tag dan end tag. Contoh skrip HTML untuk melihat daftar buku. HTML body, ul, li, author, bla bla bla, dan ada tag and ul, dan seterusnya, dan diakhiri dengan end body dan end HTML. Basis data dan web. Halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web, dilakukan hal-hal sebagai berikut. Web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau Common Gateway Interface. Kemudian program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Kemudian protokol lain selain CGI adalah ISAPI atau Microsoft Internet Server API atau NSAPI, Netscape Server API. Arsitektur application server dan server-side Java. Pada CGI,
Setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru, sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Fungsi dari application server adalah mengendalikan RAID untuk performansi, tempat koneksi basis data, dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia. Integrasi antara sumber data yang heterogen. Manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data dan manajemen session. Pemrosesan pada sisi server dapat menggunakan Java Servlet, program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik atau well-defined. Java Beans, yaitu komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali, reusable, yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Java Server Page dan Active Server Page, yaitu kode yang berada dalam halaman web yang diterjemahkan oleh web server. Pendahuluan XML. Extensible HTML atau XML merupakan bahasa script versi lanjutan dari HTML. XML merupakan penggabungan antara SGML dan HTML, di mana kekuatan SGML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. XML menggunakan definisi markup language baru yang disebut Document Type Declaration atau DTD. Elemen yang terdapat dalam XML meliputi blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML. Tag mulai start tag dan akhir atau end tag harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar, dan elemen yang terpenting adalah Document Type Declaration atau DTD. Contoh script XML yang digunakan untuk melihat daftar buku adalah sebagai berikut. Book list, book gender, fiction, author, bla bla bla, title, bla bla bla, dan selalu diakhiri jika ada title maka diakhiri dengan end-title, dan seterusnya. Sintaksnya hampir sama seperti sintaks HTML, namun tag-tagnya berbeda. XML DTD. Sebuah dokumen tipe declaration DTD adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen HTML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Contoh DTD yang digunakan untuk melihat daftar buku adalah sebagai berikut. Cookies dan lain sebagainya. Spesifikasi domain pada DTD. Untuk menangani sumber data yang berlainan dikembangkan standarisasi DTD untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTD untuk mengkodekan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MathML. Perbedaan HTML dengan MathML dapat dilihat pada persamaan matematika di bawah ini. Dalam HTML adalah sebagai berikut. Sedangkan dalam MathML menggunakan sintaks-sintaks yang berbeda. Di berikut. Melakukan query data XML atau XML/QL. Tujuan melakukan query data XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Contoh query dengan XML/QL adalah sebagai berikut, yaitu menggabungkan antara SQL dengan XML. Contoh query dengan menggunakan XML/QL yang lebih kompleks adalah seperti berikut ini. Di sini terdapat sintaks where yang merupakan sintaks SQL dan tagbook yang merupakan XML, sintaks XML. Model data semi terstruktur.
Data semi-terstruktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi-terstruktur menggunakan beberapa tipe graph berlabel. Pada sebab ini diperkenalkan model data semi-terstruktur, yaitu yang disebut Object Exchange Model atau OEM. OEM mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, objek berbentuk triple, yaitu label, tipe, dan nilai. Yang kedua, objek yang kompleks didekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Contoh model data daftar buku menggunakan OEM dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini book mempunyai author, title, dan publish, dan book mempunyai author dan format. Ringkasan untuk materi kali ini yaitu yang pertama, file pada World Wide Web diidentifikasi melalui Universal Resource Locator atau URL. Yang kedua, web browser membawa URL ke tempat yang berisi file dan bertanya pada web server pada tempat tersebut untuk file yang dimaksud. Jika kemudian menampilkan file yang tepat, membawa ke tipe file dan instruksi terformat. Browser kemudian memanggil program aplikasi untuk menangani tipe file tersebut, misalnya memanggil MS Word untuk menangani dokumen Word. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Program Java, audio, dan video dapat disertakan dalam dokumen HTML. Data yang diakses melalui web disimpan dalam DBMS. Web server dapat mengakses data dalam DBMS untuk membentuk halaman yang diminta oleh web browser. Web server terkadang harus mengeksekusi program pada tempat secara berurutan untuk memenuhi permintaan dari web browser. Contohnya, kita dapat mengakses data dalam DBMS. Terdapat dua cara untuk web server mengeksekusi program, yaitu membuat proses baru dan mengkomunikasikan penggunaan protokol CGI dan membuat read baru untuk Java Servlet. Pendekatan kedua menghindari banyaknya pembentukan proses untuk setiap permintaan. Application server mengatur beberapa thread dan menyediakan fungsi lain untuk memfasilitasi eksekusi program pada web server. Fungsi tambahan termasuk di dalamnya keamanan, manajemen sesi, koordinasi akses ke multiple sumber data. Java Beans dan Java Servlet Page adalah teknologi berbasis Java yang menuntun pembuatan dan pengaturan program yang didesain untuk digunakan pada web server. XML adalah deskripsi standar dokumen yang menggambarkan isi dan struktur dokumen dalam hal penampilan langsung. XML berdasarkan HTML dan HTML yang merupakan standar dokumen yang banyak digunakan. XML didesain cukup sederhana untuk memanipulasi yang lebih mudah, berbeda dengan HTML yang hanya memungkinkan pemakai mengembangkan deskripsi dokumen sendiri, tidak seperti HTML. Secara khusus, DTD adalah deskripsi dokumen yang independen dari isi dokumen, seperti halnya skema basis data relasional yang merupakan deskripsi basis data yang independen dari instance basis data aktual. Dokumen XML mempunyai struktur yang lebih baik daripada basis data relasional yang disebut semi-struktur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai latihan soal pada materi kali ini. Soal pertama, definisikan arti dan gambarkan penggunaan HTML, URL, CGI, pemrosesan server-side, dan Java Servlet. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. URL adalah Universal Resource Locator, di mana URL mengidentifikasikan file berformat HTML yang disimpan pada direktori database. CGI adalah suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien atau browser dapat mengirimkan suatu masukan kepada server, dan server mengolah masukan tersebut serta mengembalikannya ke klien atau browser. Pemrosesan server-side adalah proses yang dijalankan di server web sehingga yang dikirim ke browser pada sisi klien adalah hasilnya saja. Java Servlet yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik atau well-defined. Latihan kedua, apa CGI itu? Apa kerugian arsitektur menggunakan script CGI? CGI merupakan suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien atau browser dapat mengirimkan suatu masukan kepada server.
dan server pengolah masukan tersebut serta mengembalikannya kembali kepada klien atau browser. Adapun kerugian menggunakan script CGI adalah dapat membuka lubang keamanan di server, dan biasanya program CGI sudah didebug. Soal ketiga, apa perbedaan antara web server dan application server? Application server adalah suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Sedangkan web server adalah yang memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Soal keempat, bagaimana dokumen XML dibentuk dengan baik? Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD tetapi digunakan berulang dengan tepat. Soal kelima, misalnya pada toko buku diasumsikan pelanggan juga ingin mencari buku berdasarkan judul buku. Buatlah dokumen HTML yang memungkinkan pemakai dapat menginputkan judul buku. Berikut ini adalah teks HTML-nya. Yang terpenting adalah di dalam bodinya. Di sini kita membuat sebuah tabel, yang kemudian kita membuat sebuah baris, yang kemudian kita membuat kolom. Kolom pertama dengan nama search block, kolom kedua dengan titik 2, dan kolom ketiga kita menggunakan input type berupa teks yang akan menampung di mana user dapat mengisikan teks yang diinginkan di dalam kolom ini. Dan yang kolom terakhir yaitu input type berupa submit, yang hasilnya yang nilainya adalah search. Untuk kolom yang keempat ini nanti hasilnya berupa sebuah button yang akan dilakukan submit yang tulisannya adalah search. Kemudian kita membuat sebuah tabel. Tabel ini akan menampung hasil teks hasil buku yang kita cari berdasarkan input teks tadi. Kemudian di sini kita membuat tabel dengan border 1 dan kita membuat sebuah baris di tabel judul buku, letak, dan stok. Kolomnya adalah seperti berikut ini, sehingga hasilnya seperti berikut. Search book ini adalah tabel yang pertama ini, kemudian titik 2, kemudian input type. Kita dapat menginputkan string apapun, kemudian terdapat button search. Kemudian kita membuat sebuah tabel yang akan menampung hasilnya dengan kolom judul buku, letak, dan stok. Soal ke-6, diketahui katalog Xfce komputer mail order. Xfce menjual hardware dan software. Kita menjual Palm Pilot V baru sebesar $400, nomor perangkat 345. Kita juga menjual IBM ThinkPad 570 seharga $1.999, nomor perangkat 3748. Kita menjual baik software bisnis dan entertainment. Microsoft Office 2000 baru datang dan Anda dapat membeli standard edition dengan harga $140, nomor perangkat 974. Software dari Adobe yang berjudul InDesign seharga $2000, nomor perangkat 664. Software game dari Blizzard berjudul Diablo 2 dengan harga $30, nomor perangkat 12, dan Anda dapat membeli StarCraft $10, nomor perangkat 812. Desain dokumen HTML yang menampilkan item yang ditawarkan. Buat dokumen XML yang menggambarkan isi dari katalog Xfce. Buat DTD untuk dokumen XML Anda dan pastikan dokumen yang Anda buat pada pernyataan terakhir adalah valid untuk DTD. Untuk yang latihan 6A kita akan membuat halaman HTML-nya. Berikut kita akan membuat sebuah tabel di dalam body. Tabelnya untuk kita membuat untuk baris pertama kita mendeklarasikan nama produk, harga, dan nomor produk. Yang kemudian untuk baris kedua kita
kita definisikan barang-barang apa saja yang dijual oleh Ekvis seperti berikut ini, sehingga hasil yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk yang soal 6B, kita membuat halaman XML-nya untuk mendeskripsikan apa saja yang diproduksi oleh Ekvis. Yang pertama, kita mendefinisikan sebuah data di mana terdapat sebuah item mempunyai nama produk, Palm Pilot, nama produk, harganya berapa, dan nomor perangkatnya berapa. Dan itu kita lakukan terus-menerus sampai hingga semua produk tercatat di dalam data ini. Seperti berikut. Dia mendeklarasikan nama produk, harga, dan nomor perangkat.